Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Terima kasih untuk semua dukungan dan doa saudara, sehingga hari ini saya masih dapat mengudara. Hari ini kita akan membahas satu tema yang sebenarnya sesuatu yang sudah sangat sering kita dengar dan kita perdebatkan, baik di dalam kelas teologi maupun dalam pembicaraan-pembicaraan umum. Untuk melandasi pembahasan kita hari ini, saya ingin membaca satu dua ayat dari firman Tuhan, khususnya dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tema kita ialah manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah. Apa makna dari frase atau kalimat yang singkat ini? Dan kalau kita memperhatikan, ini satu-satunya ayat yang menjelaskan secara lengkap kepada kita, manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah. Bagaimana memahaminya? Yang pertama, mari kita perhatikan teman-teman, gambar rupa Allah merupakan kualitas sifat manusia yang membedakan manusia itu dari semua ciptaan yang lain. Dari tumbuh-tumbuhan, kemudian hewan, dan sebagainya. Para teolog menyebut istilah gambar rupa Allah itu sebagai imago Dei atau gambar Tuhan. Maka sesungguhnya pertanyaannya kembali kepada apa yang saya katakan tadi, apa makna dari ungkapan ini? Karena memang secara eksplisit Alkitab tidak menjelaskan baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Mari kita lihat arti gambar rupa Allah tentu harus ditemukan di bawah otoritas kitab suci. Mengapa saya katakan demikian? Karena frase atau kalimat yang sepotong ini sudah banyak teori, sudah banyak diperdebatkan antara satu golongan dengan golongan lain. Karena itu kita harus kembali ya kepada apa kata Alkitab. Tentu gambar rupa Allah tidak dapat kita artikan sebagaimana juga pandangan teori evolusi bahwa itu hanya sekedar organisme yang kompleks yang memiliki kecerdasan yang lebih daripada makhluk lain. Manusia dalam beberapa hal, kalau kita memperhatikan kitab suci, itu berarti seperti pencipta. Mari kita lihat bagian-bagian Alkitab yang menjelaskan. Kejadian 1 ayat 26 yang saya sudah baca tadi mencatat, dikatakan, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar kita, menurut rupa kita. Dalam beberapa cara yang khusus, berarti sifat manusia mencerminkan sesuatu dari sifat Tuhan. Sekali lagi saya ulang, gambar rupa Allah yang ada dalam diri manusia berarti dalam beberapa cara yang terbatas, itu menggambarkan sifat manusia, itu menggambarkan sesuatu dari sifat Tuhan. Oleh karena itu, untuk memahami kebenaran Alkitabiah ini kita harus bertanya, seperti apakah Tuhan itu? Karena manusia dikatakan menurut gambar rupa Tuhan. Maka kita harus bertanya pertama-tama, seperti apa Tuhan itu? Dan bagaimana manusia seperti Tuhan? Kita lanjutkan. Seperti apa Tuhan itu? Maka adalah sangat bijaksana bahwa kita harus melihat sifat Tuhan terlebih dahulu untuk menemukan sifat manusia. Sebab kitalah yang membawa
citranya, dan tentu kita harus tahu sifat-sifat yang dimiliki Allah yang kemudian direfleksikan atau dicerminkan oleh manusia itu. Maka sekali lagi, dengan sederhana, tentu tidak memungkiri semua teori yang sudah ada di dalam sejarah, teologi, dan sebagainya. Tapi kalau kita kembali kepada pemahaman kita berdasarkan kitab suci, kalau gambar rupa Allah, maka pertama-tama kita harus mengerti seperti apa Allah dan sifat-sifatnya. Tentu kita harus kembalikan kepada konteks yang terbatas dalam kitab Kejadian ini. Kemudian mari kita perhatikan, saudara-saudara, melalui firman Tuhan dalam Kejadian 1 dan 2. Siapa Allah? Baik juga di dalam Perjanjian Baru. Siapa Allah? Dijelaskan secara terang-benderang bahwa Allah atau Tuhan itu adalah pencipta. Ini poin yang pertama. Jadi, kita ingin mencoba menyelidiki kata gambar dan rupa Allah dengan sederhana, mulai dari pemahaman pengenalan kita tentang siapa Allah. Yang pertama, Allah atau Tuhan adalah pencipta. Yang kedua, karena Dia adalah pencipta, maka Dia adalah Allah yang berkuasa, berdaulat atas segala yang telah Dia ciptakan. Dia raja atas segala ciptaan, Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah yang maha kuasa menjalankan kekuasaannya secara penuh atas makhluk dan ciptaannya. Tuhan pencipta. Yang kedua, Tuhan itu memiliki kekuasaan. Kemudian kita lihat pribadi Tuhan yang dijelaskan di dalam Alkitab. Tuhan itu jamak namun esa. Disinilah pemahaman Allah Tritunggal yang mendasari pemahaman Kristiani yang Alkitabiah. Kata ganti kita dalam Kejadian 1:26 itu sesuatu hal yang luar biasa, meskipun itu bukan referensi eksplisit untuk sifat Trinitas Allah, tapi itu merupakan penjelasan kata ganti jamak yang memungkinkan kita memahami wahyu Trinitas di halaman-halaman atau bagian-bagian Alkitab yang kemudian. Tuhan pada dasarnya adalah 3 dalam 1. Itu yang kita lihat. Dan saya pikir saya sudah menjelaskan ini dalam satu topik yang telah pernah saya jelaskan. Nanti saya akan sertakan linknya di dalam konten ini. Kemudian mari kita perhatikan. Dia memiliki kepribadian jamak. Kita di sini berbicara tentang Allah Tritunggal, tentang Bapa, tentang Anak atau Putra, dan Roh sebagai 3 pribadi yang berbagi satu kodrat atau satu esensi Allah. Tritunggal. Trinitas tidak terdiri dari 3 Allah yang berbeda. Saya ulang. Trinitas tidak terdiri dari 3 Allah yang berbeda seperti yang dituduhkan banyak orang kepada kekristenan. Trinitas tidak sama dengan Triteis. Ini yang harus kita pahami. Dia adalah satu-satunya Allah yang benar, yang diekspresikan dalam 3 pribadi, masing-masing berbeda fungsinya. Bagi kita yang mempercayai, meyakini kebenaran firman Tuhan tentang Trinitas, ini bukan sesuatu hal yang sulit. Tetapi bagi mereka yang tidak menerima kebenaran Trinitas, ini memang akan memusingkan kepala mereka. Mari kita lanjutkan. Yang berikutnya, siapa Tuhan itu? Tuhan pencipta, Tuhan berkuasa, kemudian Tuhan itu jamak tapi esa, kemudian Tuhan itu berkehendak. Allah bertindak sebagai hasil dari kehendaknya. Dia memilih untuk bertindak, untuk menciptakan langit dan bumi. Itu adalah kehendaknya untuk menjadikan segala sesuatu. Adalah keinginannya untuk menciptakan bintang-bintang, matahari, bulan, dan seterusnya. Dengan kehendak bebasnya, dia bertindak untuk membuat atau menciptakan
semua yang kita lihat di sekitar kita, dan menopang segala sesuatu dengan kemurahan hatinya. Tuhan berkehendak. Kemudian Tuhan itu juga rasional. Ya. Tuhan atau ciptaan Tuhan menunjukkan logika dan keteraturan. Kalau kita memperhatikan kitab Kejadian, itu sesuatu yang luar biasa, yang hanya mungkin dapat dikerjakan oleh Tuhan yang memiliki rasio, yang memiliki hikmat yang tidak tertandingi. Ini menunjukkan rencana dan desain. Itu penciptaan itu mengikuti satu proses, hari demi hari, tahap demi tahap. Tuhan menciptakan alam semesta dan akhirnya Dia menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Dia berbicara, dunia menjadi ada. Allah berkomunikasi dengan manusia yang pertama, Adam dan Hawa, dalam kata-kata yang dapat dipahami. Tuhan itu rasional. Tatanan, struktur, kemudian rancangan, proses, bahasa, ucapan, dan komunikasi, semuanya merupakan indikator dari Tuhan yang rasional, tetapi sekaligus dari Tuhan yang komunikatif. Ini yang kita perhatikan. Beberapa sifat-sifat dari hakikat Tuhan menjelaskan kepada kita. Kemudian Tuhan itu adalah Tuhan yang bermoral. Tuhan adalah Tuhan pemula segala sesuatu yang tidak disebabkan oleh apapun. Tuhan tanpa dosa. Dia murni, Dia kudus. Tuhan itu adil dan benar. Kalau kita mau rentetkan semua sifat-sifat kemuliaan Tuhan, ya, itu luar biasa. Dia tanpa cacat dalam karakter. Berbeda dengan dewa-dewa, ilah-ilah, bahkan Allah-Allah lain yang memiliki cacat celah. Dan begitulah Tuhan menciptakan manusia. Meskipun manusia tidak memiliki semua atribut Tuhan, kita tidak maha tahu, kita tidak maha hadir atau maha kuasa. Tuhan memang menciptakan Adam dan Hawa tanpa dosa. Itu jelas. Karena Tuhan katakan, sungguh amat baik. Manusia itu mampu membuat pilihan yang signifikan secara moral, berpartisipasi dalam kebaikan moral Tuhan. Siapa Tuhan yang berikutnya itu dikatakan? Tuhan itu adalah Tuhan yang bermoral. Allah itu adalah Allah yang kudus. Bagaimana? Dengan beberapa atribut yang saya sudah jelaskan tadi, maka pertanyaannya, bagaimana kita bisa menghubungkan bahwa manusia yang diciptakan oleh Allah itu seturut gambar dan rupanya? Maka yang pertama kita lihat, manusia jelas hanyalah ciptaan. Manusia bukan Allah, bahkan bukan Allah kecil seperti sekelompok orang berkata seperti itu. Tetapi mereka adalah refleksi dari gambarnya. Sifat manusia berfungsi sebagai cermin sifat Tuhan. Refleksi ini tentu saudara tidak boleh pahami untuk menggantikan Tuhan yang sesungguhnya. Tetapi rupa yang terbatas dari Tuhan yang tidak terbatas. Saya ulang. Gambar dan rupa Allah atau manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ini merupakan refleksi. Bukanlah untuk menggantikan Tuhan yang sesungguhnya. Tetapi rupa yang terbatas dari Tuhan yang tidak terbatas dan yang tidak terlihat. Bukan gambaran fisik, sebagaimana Von Rad katakan, tetapi gambaran rohani. Jadi bagaimana orang seperti Tuhan? Bagaimana kita mencerminkan sifat Tuhan dalam sifat kita? Ya, maka sebagaimana dikatakan tadi, Tuhan itu pencipta. Maka itulah gambaran manusia. Sebagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang kreatif, manusia juga kreatif. Sebagaimana Tuhan menciptakan, manusia membuat segala sesuatu dalam hidupnya.
Manusia menghasilkan seni, musik, sastra, dan puisi, dan berbagai-bagai hal yang lain. Ini sifat yang Tuhan wariskan kepada manusia sebagai ciptaan yang kreatif dari bukti dari gambarnya. Mereka merancang, mengembangkan, mendekorasi, mereka mengukur waktu, membuat alat, dan memproduksi teknologi. Manusia pada dasarnya adalah ciptaan yang kreatif. Ini pengertian yang pertama yang kita bisa lihat. Manusia tidak menciptakan seperti yang Tuhan lakukan, hanya dengan firman dari mulutnya. Oke? Tetapi kita memang memiliki kreativitas yang luar biasa, dan kemampuan kreatif yang dramatis itu berfungsi untuk membedakan kita, saya dan saudara, dari segala bentuk kehidupan yang lain yang pasti lebih rendah. Dalam sifat kreatif kita, kita dibentuk menurut gambar pencipta kita. Ini yang bisa kita pahami yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua, ya. Sebagaimana Allah memiliki kekuasaan, maka gambar rupa Allah di dalam diri manusia juga mencerminkan bahwa manusia memiliki kekuasaan. Ini yang kita perhatikan. Dalam menciptakan Adam dan Hawa menurut gambarnya, Dia memilih untuk memberi manusia itu kekuasaan juga. Kita membaca, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala makhluk yang merayap di bumi. Penata layanan atau stewardship ini tidak diberikan kepada makhluk lain, hanya kepada manusia. Memerintah mungkin merupakan bagian dari gambar Allah dan diri manusia. Kita coba memperhatikan teman-teman apa yang dikatakan di dalam satu kutipan dalam Apokrip. Ya. Saudara bisa membacanya. Tuhan menciptakan manusia dari tanah dan membuat mereka kembali ke sana lagi. Dia memberi mereka jumlah hari yang tetap, tetapi memberi mereka kekuasaan atas segala sesuatu di bumi. Dia memberi mereka kekuatan seperti kekuatannya sendiri dan membuat mereka menurut gambarnya. Dia menaruh rasa takut kepada mereka pada semua makhluk hidup dan memberi mereka kekuasaan atas binatang-binatang dan burung-burung. Ini yang bisa kita lihat, salah satu kutipan dari kitab Apokrip yang menjelaskan kepada kita. Bahkan seorang teolog, ya, kalau kita memperhatikan Leonard Perduin yang juga mengakui apa yang dimaksud dengan gambar rupa Allah yang pertama tadi sebagai manusia yang berkuasa, maka kita lihat pandangan beliau ini, gambar dan rupa Allah adalah kemampuan yang dimiliki manusia atas segala ciptaan yang lain. Dalam usaha menemukan makna gambar ini, para pendukung fungsional menghubungkan secara langsung Kejadian 1:26 dengan Kejadian 1:28 supaya mereka berkuasa, dominion atas segala sesuatu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gambar Allah dalam kuasa dan mandat yang diberikan oleh Allah. Dengan demikian pandangan teolog ini tentulah merupakan pandangan Alkitab dalam batasan tertentu. Sehingga menurut saya tidak masalah. Ya, selama itu masih dapat kita pahami dan kita terima. Yang berikutnya, manusia diciptakan laki-laki dan perempuan. Ya. Ini yang kita lihat. Kejamakan Allah dalam ketunggalannya, kita lihat sesuai dengan sifat jamak dari pribadi Allah. Dia tidak menjadikan satu manusia, tapi dua. Pria atau laki-laki dan wanita. Dalam seksualitas dan perbedaan kepribadian mereka merupakan gambaran dari sifat Tuhan. Ya, kita perhatikan. Tuhan itu relasional. Saya ulang, Tuhan itu relasional. Begitu juga pria dan wanita diciptakan untuk satu hubungan. Tuhan itu satu. Dan demikian pula laki-laki harus menjadi satu dengan istrinya. Ikatan
relasional suami dan istri sebagian mencerminkan citra Tuhan dalam diri manusia. Kita lihat apa yang dikatakan Kejadian 1 ayat 27. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Manusia sebagai makhluk sosial diberi kemampuan untuk bersekutu dengan sesamanya. Ini yang kita perhatikan. Ternyata teori yang sama juga dipaparkan oleh seorang teolog yang kita kenal, seorang teolog besar, yaitu Calvert, bahwa gambar rupa Allah itu menjelaskan relasi di antara manusia laki-laki dan perempuan sebagaimana relasi Allah di dalam kejamakannya. Ini yang kita perhatikan. Gambar dan rupa Allah adalah hubungan. Gambar menunjukkan kepada manusia ciptaan Allah, laki-laki dan perempuan, berdasarkan teks Kejadian 1 ayat 27. Ya, relasi antara aku, engkau, sudah nampak dalam diri Allah ketika dia menciptakan manusia itu. Ini yang kita pahami, teman-teman. Jadi, menurut saya dalam batasan tertentu, pandangan Von Rad, gambar rupa Allah menjelaskan relasi antara manusia, laki-laki dan perempuan sebagaimana terjadi di dalam relasi antara Allah Tritunggal bisa kita pahami. Ini yang kita perhatikan. Juga dalam pandangan yang berikutnya yang sama, relasi ini juga nampak antara laki-laki dan perempuan seperti hubungan aku dan engkau di dalam Allah. Satu persamaan dalam kedudukan dan tindakan dalam esensi Allah. Oke. Berikutnya, gambar rupa Allah berarti manusia memiliki kemauan. Tuhan memberikan kehendak kepada manusia. Seperti Tuhan, manusia memiliki kemampuan untuk bertindak berdasarkan pilihan. Kita tidak diprogram untuk bertindak berdasarkan naluri atau sekedar kebutuhan hewani. Kita memiliki kemampuan untuk membuat pilihan. Tanpa kemampuan itu, kita tidak akan mencerminkan sifat Tuhan. Saudara perhatikan, kemampuan itulah yang membuat manusia menjadi mungkin berdosa. Namun kemampuan itulah yang membuat kita menjadi pembawa gambar ilahi pada sisi lain. Sekali lagi, gambar rupa Allah mencerminkan kemauan yang ada di dalam diri manusia. Kemampuan itu telah dibatasi oleh kejatuhan. Ya, kita tidak lagi memiliki kehendak bebas sepenuhnya, tetapi sebagian besar diperbudak oleh dosa. Ini yang kita perhatikan dalam pembacaan ini. Kemudian mari kita lihat bagian berikutnya. Manusia adalah makhluk rasional. Manusia memiliki kemampuan rasional jauh melampaui apapun yang kita amati di dunia. Di seluruh ciptaan termasuk dunia hewan, kita tahu ada program-program yang coba mempertontonkan kecerdasan binatang-binatang tertentu yang menyamai manusia. Tapi kenyataannya, survei membuktikan tidak pernah ada yang mengalahkan kecerdasan manusia. Karena apa? Manusia adalah gambaran penciptanya, makhluk yang memiliki rasio yang luar biasa. Manusia memiliki sifat Tuhan dalam rasionalitas. Manusia memiliki sifat Tuhan dalam rasionalitas mereka yang merupakan aspek citra Tuhan di dalam kita. Kemudian itu juga menjadi satu pandangan dari seorang teolog yang bernama Eichrodt. Gambar rupa Allah terletak pada keunggulan spiritual dalam manusia itu. Dan yang menempatkan kemampuan itu dalam dirinya sendiri, dalam kepercayaan, kepribadian. Gambar Allah hanya mencakup aspek-aspek kualitas yang lebih tinggi dalam diri manusia, kata Eichrodt lebih lanjut, yang dilihat sama dengan kualitas-kualitas yang dimiliki oleh Allah. Makhluk manusia adalah makhluk bermoral.
Gambaran ini menjadi gambaran dari Tuhan. Dalam penciptaan Adam dan Hawa, dia tidak berdosa. Mereka tidak bersalah dan tidak bercacat secara moral. Mereka diberi batasan moral untuk menjalankan kehendak mereka. Dan akhirnya memilih untuk melanggar batasan moral tersebut. Dalam tindakan itu dosa memasuki manusia dan sifat moral mereka menjadi rusak. Ini yang kita perhatikan. Tapi bahkan dalam keberdosaan mereka atau manusia mempertahankan sesuatu dari hati nurani yang pernah mereka miliki. Dengan demikian saudara, maka dari bagian-bagian ini memberikan kepada kita gambaran secara sederhana. Saya tidak menyampaikan teori yang ribet, teori yang mencoba melihat ini dan itu. Tapi dari bagian-bagian Alkitab itu sangatlah jelas. Ketika kita ingin mengerti gambar rupa Allah, maka yang pertama yang harus kita tahu dari sumber terpercaya yaitu Alkitab. Siapa Allah? Dikatakan dalam pembacaan tadi, dia adalah pencipta. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah yang berdaulat. Dia adalah Allah yang berkehendak. Dia adalah Allah dalam kejamakan. Dia adalah Allah yang relasional itu. Dia adalah Allah yang memiliki rasio. Dia adalah Allah yang kudus. Dan sebagainya. Kiranya paparan singkat tentang makna gambar rupa Allah dalam kitab Kejadian dapat kita pahami dan ini bisa menjadi berkat bagi kita sekalian. Salam.